Shalom, saudara penonton seri renungan harian AKBP Cijantung. Marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu terkasih, penonton seri renungan AKBP Cijantung. Firman Tuhan untuk kita di akhir pekan ini terambil dari Kitab Markus 1 ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Saudara jemaat Tuhan terkasih, dalam berbagai kesempatan orang banyak membawa yang sakit kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Dan ada juga yang datang dengan keinginan sendiri, namun ada juga yang Tuhan Yesus sendiri yang menjumpainya. Misalnya orang yang sakit di kolam Bethesda. Dan semuanya memperoleh kesembuhan oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Sesungguhnya Tuhan Yesus bukan hanya bertujuan menyembuhkan orang sakit. Kalau seandainya itu tujuan utamanya, tentu Yesus mampu hanya dengan mengucapkan sepatah kata saja, semua orang sakit dapat sembuh. Karena orang yang disembuhkan itu bisa saja suatu saat mengalami sakit penyakit yang lain selama ia hidup. Namun Tuhan menghendaki setiap orang yang memperoleh kesembuhan itu akan mendapatkan kehidupan kekal. Semua orang yang memperoleh kesembuhan dari Yesus diharapkan menjadi orang yang seterusnya percaya dan membangun relasi dengan Tuhan. Sebagaimana dalam Markus 1 ini kita ketahui, setelah ibu mertua Petrus disembuhkan dari kerasukan setan, kemudian ia bangkit dan melayani Yesus. Maka saat orang-orang pada akhirnya mencari-cari Yesus, Yesus kemudian berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Markus 1 ayat 38. Tujuan Yesus di sini jelas dikatakan adalah untuk memberitakan Injil, dan Injil itu adalah keselamatan. Tuhan datang adalah untuk memberikan keselamatan kekal. Sebab itu saat kita telah memperoleh berkat dari Tuhan Yesus, ingatlah berkat terindah yang Ia berikan adalah keselamatan kekal. Janganlah menjadi bertekun di dalam ibadah hanya oleh keinginan untuk sembuh dan memperoleh berkat lainnya. Namun terimalah keselamatan sejati dari Tuhan kita Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami telah Engkau sembuhkan dari dosa kami. Dan begitu juga Engkau menyembuhkan banyak penyakit. Dan tidak satupun penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Dalam satu kata, maka kami akan memperoleh kesembuhan. Namun saat kami menerima kesembuhan dan keselamatan dan pertolongan dari Tuhan, biarlah kami orang yang selalu senantiasa mengucap syukur dan melakukan kehendak Tuhan. Iman kami akan bertumbuh dan percaya kepada Yesus Juru Selamat. Biarlah Tuhan hari-hari kami menunjukkan itikat sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah daripada Engkau. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.